Saya Patrick Resi, mahasiswa UC Online. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas individu sesi 16, ALP, untuk mata kuliah Entrepreneurial Project 2. Presentasi ini merupakan hasil analisis mendalam saya terhadap pengembangan organisasi di sektor pendidikan. Fokus utama proyek saya kali ini adalah implementasi McKinsey 7S Framework di BPK Penabur Jakarta. Secara spesifik, analisis ini saya tujukan pada divisi Sistem Informasi Manajemen, khususnya pada bagian layanan teknologi informasi. Pemilihan kerangka kerja McKinsey 7S ini bertujuan untuk membedah bagaimana elemen internal organisasi saling selaras dalam mendukung transformasi digital dan efisiensi layanan di lingkungan BPK Penabur. Sebelum kita membedah lebih dalam, penting bagi kita untuk memahami landasan teori yang digunakan. McKinsey 7S Framework adalah model manajemen strategis yang memetakan 7 elemen kunci untuk melihat efektivitas sebuah organisasi. Seperti yang terlihat pada layar, kerangka ini membagi elemen menjadi 2 kategori besar. Pertama, hard elements yang mencakup strategi, structure, dan systems, elemen-elemen yang cenderung lebih mudah diidentifikasi dan dikendalikan oleh manajemen. Dan kedua, soft elements yang terdiri dari syarat values, style, staff, dan skills, elemen yang lebih abstrak namun menjadi fondasi budaya perusahaan. Dalam konteks BPK Penabur Jakarta, khususnya pada bagian layanan TI, kita akan mengeksplorasi bagaimana ketujuh elemen ini saling berinteraksi untuk memastikan transformasi digital tidak hanya sekadar perubahan teknologi, tetapi juga perubahan fundamental dalam operasional pendidikan. Mari kita melihat profil organisasi yang menjadi objek studi saya. BPK Penabur Jakarta adalah institusi pendidikan Kristen terkemuka yang mengelola jenjang pendidikan sangat luas, mulai dari TK hingga SLTA. Di era digital ini, komitmen utama kami adalah mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam seluruh aspek pembelajaran dan operasional sekolah. Disinilah Divisi Sistem Informasi Manajemen atau SIM memegang peranan vital sebagai tulang punggung teknologi yang mendukung ekosistem digital tersebut. Secara lebih spesifik, analisis saya berfokus pada bagian layanan teknologi informasi. Sebagai Kepala Seksi Helpdesk dan Evangelis TI, peran saya berfokus pada 2 hal utama, memastikan dukungan teknis yang andal bagi seluruh unit sekolah, serta melakukan evangelisasi atau edukasi teknologi kepada seluruh stakeholder. Fokus besar kami saat ini adalah mengawal transformasi digital pendidikan agar berjalan mulus dan memberikan dampak nyata bagi siswa maupun tenaga pendidik. Untuk memudahkan kita dalam menelusuri analisis ini, saya telah membagi pembahasan ke dalam 4 tahapan utama. Pertama, kita akan membedah hard elements, yakni strategi, struktur, dan sistem yang menjadi fondasi operasional layanan TI kami. Kedua, kita akan beralih ke elemen yang lebih humanis, yaitu soft elements, meliputi skills, staff, style, dan syarat values yang membentuk budaya kerja di dalam tim. Ketiga, saya akan memaparkan bagaimana ketujuh elemen tersebut saling berintegrasi dan bersinergi untuk menciptakan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Dan terakhir, kita akan melihat implementasi inovasi secara nyata, berupa aktivitas konkret dan hasil-hasil yang telah kami capai sejauh ini. Mari kita mulai dengan bagian pertama, yaitu elemen-elemen terukur atau hard elements. Kita mulai dengan elemen pertama dari hard elements, yaitu strategi. Strategi bagi kami bukan sekadar rencana di atas kertas, melainkan serangkaian langkah terencana untuk mencapai tujuan jangka panjang institusi. Di BPK Penabur Jakarta, strategi utama kami saat ini berpusat pada transformasi digital. Fokusnya sangat jelas, yaitu pengembangan produk dan layanan digital yang mampu mendukung ekosistem pembelajaran modern, atau yang kami sebut sebagai Future Learning Hub. Strategi ini menuntut kami untuk terus adaptif. Kami tidak hanya mengikuti tren teknologi, tetapi memastikan bahwa setiap inovasi yang kami terapkan tetap sejalan dengan visi dasar institusi pendidikan kami, guna memberikan pengalaman belajar yang relevan bagi generasi masa depan.
Bagaimana strategi tersebut diterjemahkan ke dalam aksi nyata? Inovasi utama yang kami jalankan adalah strategi layanan mandiri atau self-service strategi. Ada 3 pilar utama dalam pendekatan ini. Visi strategis, kami membangun ekosistem digital yang terintegrasi di seluruh jenjang pendidikan BPK Penabur. Pendekatan self-service, kami memberdayakan guru dan siswa agar mampu menyelesaikan kendala teknologi secara mandiri. Maksimalisasi adopsi, memastikan setiap investasi teknologi digunakan secara optimal di seluruh unit sekolah. Sebagai Kepala Seksi Helpdesk dan Evangelist TI, saya memimpin pembangunan infrastruktur layanan seperti portal self-service, knowledge base, dan tutorial interaktif. Hasilnya bukan sekadar efisiensi teknis dengan berkurangnya beban tiket dukungan, melainkan peningkatan signifikan pada literasi digital komunitas sekolah kita. Kami ingin teknologi bukan lagi menjadi hambatan, melainkan jembatan menuju pembelajaran yang lebih baik. Lalu, hasil nyata apa yang telah dicapai melalui implementasi strategi ini? Kita dapat melihat dampaknya secara signifikan pada 3 aspek utama dalam ekosistem pendidikan kami. Pertama, adanya peningkatan efisiensi. Data kami menunjukkan bahwa waktu penyelesaian masalah teknis berhasil berkurang berkat optimalisasi sistem self-service. Ini berarti waktu yang sebelumnya terbuang untuk menunggu bantuan teknis, kini dapat dialihkan kembali untuk fokus pada kegiatan belajar mengajar. Kedua, aksesibilitas 24/7. Layanan kami kini melampaui batasan jam kerja kantor. Guru dan siswa dapat mengakses solusi kapan saja mereka membutuhkannya, memberikan fleksibilitas penuh dalam ekosistem pembelajaran digital. Terakhir, skalabilitas layanan. Infrastruktur yang kami bangun kini mampu melayani ribuan pengguna di berbagai unit sekolah secara simultan. Inilah fondasi yang memastikan bahwa transformasi digital di BPK Penabur Jakarta bukan hanya sekadar tren sesaat, melainkan perubahan sistemik yang berkelanjutan. Elemen kedua dari Hard Elements adalah structure. Struktur organisasi bukan sekadar bagan hierarki, melainkan instrumen untuk mendefinisikan pembagian tugas dan tanggung jawab demi mencapai efisiensi maksimal. Di dalam divisi SIM, struktur kami dirancang khusus untuk mendukung pelayanan teknologi yang responsif. Seperti yang terlihat di layar, kami membaginya menjadi 3 level strategis. Divisi SIM sebagai payung besar manajemen sistem informasi. Bagian layanan TI yang berfokus pada sisi dukungan dan implementasi teknis di lapangan. Serta seksi helpdesk dan evangelis, peran yang saya emban, yang bertindak sebagai jembatan atau bridge antara kebutuhan pengguna dengan tim pengembang. Struktur yang adaptif ini memungkinkan kami untuk menghilangkan silo komunikasi. Dengan alur yang jelas, kolaborasi lintas fungsi dapat berjalan lebih cepat, memastikan setiap kendala teknologi yang muncul dapat segera dicarikan solusinya tanpa birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu inovasi struktural yang paling signifikan dalam proyek ini adalah pembentukan peran evangelis TI. Peran ini hadir sebagai jawaban atas tantangan klasik dalam organisasi pendidikan, yaitu adanya kesenjangan komunikasi antara kebutuhan pengajaran dengan solusi teknologi yang dikembangkan. Ada 3 fungsi utama yang saya jalankan dalam peran ini. Pertama, mendengar kebutuhan pedagogis. Saya berkomunikasi aktif dengan para guru untuk memahami tantangan nyata di kelas, sehingga teknologi yang kita bangun benar-benar menjawab masalah mereka, bukan sekadar canggih secara teori. Kedua, menerjemahkan ke solusi teknis. Saya bertugas menyampaikan kebutuhan para pendidik tersebut kepada tim developer menggunakan bahasa teknis yang dapat segera dieksekusi. Dan ketiga, memfasilitasi implementasi. Saya memastikan bahwa setiap solusi yang sudah jadi, dapat diadopsi dengan mudah dan tanpa hambatan oleh pengguna akhir. Melalui peran ini, kita memastikan bahwa teknologi dan pendidikan berjalan beriringan tanpa ada informasi yang terputus. Kita sampai pada elemen terakhir dari Hard Elements, yaitu sistem. Di bagian layanan TI, sistem adalah mesin yang menggerakkan operasional harian kami melalui pengelolaan alur kerja dan platform digital yang terintegrasi. Kami menerapkan sistem helpdesk terpusat untuk memastikan 2 hal utama, efisiensi dan konsistensi. Dengan adanya prosedur operasional standar atau SOP yang digitalisasi, setiap permintaan layanan dapat ditangani dengan kualitas yang sama di unit manapun. Seperti yang Anda lihat pada tampilan dashboard di layar,
sistem ini memberikan kami visibilitas penuh. Kita dapat memantau real-time analytic, mulai dari jumlah tiket yang masuk, waktu respons rata-rata, hingga tingkat kepuasan pengguna. Otomatisasi pada proses rutin ini memungkinkan tim kami beralih dari sekadar pemadam kebakaran, masalah teknis, menjadi tim yang lebih proaktif dan strategis. Untuk mendukung elemen sistem yang telah kita bahas, kami mengimplementasikan platform helpdesk digital yang komprehensif. Platform ini berdiri di atas 3 pilar inovasi. Pertama, ticketing system. Kami melakukan pemetaan dan tracking kendala TI secara transparan dengan kategori prioritas yang jelas, sehingga tim bisa fokus pada masalah yang paling mendesak terlebih dahulu. Kedua, dashboard real-time. Fitur ini memungkinkan kami memonitor status penyelesaian masalah dan kepatuhan terhadap Service Level Agreement atau SLA secara instan. Dan ketiga, manajemen inventaris. Kami melakukan pelacakan perangkat sekolah yang terhubung secara real-time untuk memastikan efisiensi logistik dan pemeliharaan aset. Kekuatan utama sistem ini terletak pada integrasi berbagai touchpoint layanan, mulai dari email, portal web, hingga aplikasi mobile. Tujuannya satu, memastikan seluruh komunitas BPK penabur dapat mengakses bantuan melalui channel yang paling nyaman bagi mereka. Sebagai kesimpulan dari elemen sistem, implementasi helpdesk terpusat ini memberikan dampak signifikan pada kualitas layanan kami melalui 4 pilar utama. Pertama, response time. Kami berhasil mempercepat waktu respon awal secara konsisten. Kedua, first call resolution. Semakin banyak kendala yang mampu diselesaikan pada kontak pertama tanpa perlu eskalasi yang berlarut-larut. Ketiga, user satisfaction. Kami melihat peningkatan tren positif dalam kepuasan pengguna di seluruh unit sekolah. Dan keempat, inventory akurasi. Data aset teknologi kami kini jauh lebih akurat dan terukur. Secara keseluruhan, peningkatan pada keempat parameter ini membuktikan bahwa sistem yang baik tidak hanya memudahkan kerja tim TI, tetapi secara langsung meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan seluruh stakeholder di BPK Penabur Jakarta dalam berinteraksi dengan teknologi. Inilah beberapa bukti aktivitas inovasinya yang sudah dijalankan. Setelah kita membedah fondasi operasional melalui hard elements, kini kita beralih ke aspek yang seringkali menjadi penentu utama keberhasilan sebuah transformasi, yaitu soft elements. Berbeda dengan sistem atau strategi yang bersifat nyata dan terukur, soft elements adalah elemen-elemen abstrak yang hidup di dalam interaksi keseharian kita. Inilah yang membentuk budaya organisasi di BPK Penabur Jakarta. Di bagian ini, kita akan melihat bagaimana aspek manusia, mulai dari kompetensi, gaya kepemimpinan, hingga nilai-nilai yang kita yakini bersama, menjadi energi yang menggerakkan seluruh infrastruktur teknologi yang telah kita bangun. Karena pada akhirnya, transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang orang-orang di belakangnya. Elemen pertama dalam soft elements yang kita bedah adalah skills. Di tengah gelombang kecerdasan buatan dan teknologi yang berkembang dengan kecepatan eksponensial, memiliki infrastruktur yang canggih saja tidaklah cukup. Kunci keberhasilan sesungguhnya terletak pada upskilling berkelanjutan. Keterampilan yang kami kembangkan tidak hanya terbatas pada aspek teknis semata. Kami berfokus pada 4 pilar kompetensi utama. Teknis, untuk penguasaan sistem. Komunikasi, agar kolaborasi berjalan lancar. Analisis data, untuk pengambilan keputusan yang tepat. Dan yang paling krusial di bidang kita, yaitu pedagogi digital.
Perpaduan antara kemampuan teknis tinggi dengan soft skills seperti problem solving dan adaptabilitas inilah yang memungkinkan tim kami tetap relevan. Kami memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki pisau analisis yang tajam untuk menjawab tantangan dunia pendidikan yang terus berubah. Untuk mewujudkan keterampilan tersebut, kami meluncurkan program inovasi berupa pelatihan AI dan kolaborasi digital. Program ini kami jalankan secara sistematis melalui 3 tahapan utama. Pertama, Needs Assessment. Kami melakukan evaluasi mendalam untuk memetakan kesenjangan keterampilan tenaga pendidik, sehingga pelatihan yang diberikan tepat sasaran. Kedua, pelatihan berkelanjutan. Melalui workshop reguler, kami membekali para guru dengan penguasaan AI tools, optimalisasi learning management system, hingga teknik kolaborasi digital yang efektif. Dan ketiga, sertifikasi dan recognition. Kami memberikan penghargaan dan sertifikasi resmi untuk memvalidasi sekaligus memotivasi para guru atas kompetensi digital yang mereka capai. Sebagai evangelis TI, fokus saya adalah memastikan guru tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga mampu berkomunikasi lebih baik dalam melayani kebutuhan siswa. Guru yang terlatih ini pada akhirnya akan menjadi advokat teknologi yang membawa perubahan positif langsung di ruang kelas mereka masing-masing. Lalu, sejauh mana efektivitas dari investasi pada sumber daya manusia ini? Dampak dari program upskilling yang kami jalankan dapat diukur melalui 3 indikator utama yang terlihat pada layar. Pertama, guru terlatih. Terjadi peningkatan signifikan pada jumlah pendidik yang kini memiliki kompetensi digital tersertifikasi. Kedua, tingkat adopsi. Kami mencatat persentase guru yang aktif menggunakan tools digital dalam proses belajar mengajar di kelas meningkat drastis. Teknologi kini bukan lagi sekadar pajangan, melainkan instrumen utama pendidikan. Dan ketiga, jam pelatihan. Total akumulasi jam pelatihan per tenaga pendidik menunjukkan komitmen berkelanjutan institusi dalam menjaga relevansi kompetensi di era AI. Keberhasilan pada ketiga metrik ini membuktikan bahwa ketika staf dibekali dengan keterampilan yang tepat, mereka akan menjadi motor penggerak utama bagi keberhasilan sistem dan strategi yang telah kita bangun sebelumnya. Elemen selanjutnya adalah staf. Dalam analisis McKinsey 7S, staf bukan sekadar sumber daya manusia dalam arti administratif, melainkan aset strategis yang harus dikelola dengan tepat. Fokus kami di BPK Penabur Jakarta adalah memastikan the right man on the right place. Namun, kompetensi teknis saja tidak cukup. Kami sangat menekankan pada pengembangan kecerdasan emosional dan kemampuan pemecahan masalah. Mengapa hal ini penting? Karena di dunia layanan TI, staf yang kompeten tidak hanya hadir untuk memadamkan api atau menyelesaikan masalah yang sudah terjadi. Mereka dilatih untuk memiliki pola pikir proaktif agar mampu mencegah masalah muncul kembali. Kami percaya bahwa tim yang solid dengan kedewasaan emosional yang baik akan menciptakan lingkungan kerja yang jauh lebih produktif dan harmonis. Bagaimana kita mengoptimalkan potensi staf yang kita miliki? Inovasi yang saya terapkan adalah membentuk tim helpdesk berbasis data. Kita tidak lagi hanya menempatkan staf untuk menunggu panggilan masuk, melainkan memfokuskan mereka pada kemampuan analisis data untuk memetakan masalah secara proaktif. Ada 3 pilar utama dalam inovasi penempatan ini. Pertama, analisis tren. Staf bertugas mengidentifikasi pola masalah yang sering muncul, recurring issues, guna merumuskan solusi jangka panjang yang permanen. Kedua, solusi preventif. Hasil analisis tersebut digunakan untuk mengembangkan dokumentasi dan materi pelatihan yang mencegah masalah yang sama terulang kembali di masa depan. Dan ketiga, knowledge management. Kami membangun repositori solusi atau perpustakaan digital yang memungkinkan akselerasi penyelesaian masalah bagi seluruh anggota tim. Melalui pendekatan ini, staf helpdesk kami berevolusi dari sekadar pelaksana teknis menjadi analis strategis yang tidak hanya memperbaiki masalah, tetapi secara aktif memitigasi risiko operasional TI di lingkungan sekolah. Elemen ketiga dalam faktor manusia adalah style. Di bagian layanan TI, kami meyakini bahwa gaya kepemimpinan adalah penentu utama produktivitas tim. Kami mengadopsi gaya kepemimpinan transformasional yang berfokus pada pengembangan potensi setiap individu. Inti dari kepemimpinan kami adalah membangun budaya inovasi. Saya sebagai kepala seksi tidak hanya memberikan instruksi,
tetapi memastikan tim merasa memiliki ruang untuk berkontribusi secara optimal. Ada 3 pilar utama yang kami terapkan. Open Innovation, setiap anggota tim, tanpa memandang hierarki, didorong untuk mengusulkan ide perbaikan atau improvement pada sistem layanan kami. Collaborative Decision, keputusan-keputusan penting diambil secara bersama. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa memiliki ownership yang maksimal terhadap setiap kebijakan yang dijalankan. Continuous Feedback, kami membangun jalur komunikasi 2 arah melalui feedback loop reguler. Dengan gaya kepemimpinan yang kolaboratif ini, tim tidak hanya bekerja untuk memenuhi target, tetapi mereka bekerja karena memiliki visi yang sama untuk mempermudah akses teknologi bagi para guru dan siswa. Sampailah kita pada elemen pusat dari analisis ini, yaitu Shared Values atau nilai-nilai bersama. Di BPK Penabur Jakarta, nilai-nilai organisasi seperti adaptif, kolaborasi, dan kompeten bukanlah sekadar slogan yang terpajang di dinding kantor. Nilai-nilai ini adalah kompas moral dan operasional kami. Dalam setiap baris kode yang ditulis oleh tim developer, atau setiap solusi yang diberikan oleh tim helpdesk, nilai-nilai inilah yang memandu perilaku kami. Mengapa elemen ini begitu krusial? Karena di tengah perubahan teknologi yang sangat cepat, Shared Values memberikan kepastian arah. Nilai-nilai ini memastikan bahwa meskipun sistem berubah dan strategi berganti, integritas layanan dan semangat untuk memajukan pendidikan tetap menjadi landasan utama. Kami tidak hanya bekerja dengan kecanggihan alat, tetapi kami bekerja dengan prinsip yang terinternalisasi secara nyata dalam praktik sehari-hari. Inilah bukti aktivitas inovasinya yang sudah berjalan. Bagaimana kami memastikan nilai-nilai tersebut benar-benar hidup dalam organisasi? Kami melakukan internalisasi nilai adaptif dan kolaboratif melalui 5 pilar aksi yang Anda lihat di layar. Nilai adaptif menjadi kunci utama. Di BPK Penabur Jakarta, seluruh staf TI diwajibkan untuk cepat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi pendidikan yang dinamis. Namun, adaptabilitas ini harus dibarengi dengan 4 pilar pendukung lainnya. Kolaboratif, kami mengedepankan kerjasama lintas departemen antara tim IT dan operasional sekolah. Kompeten,
Adanya komitmen tinggi pada standar excellence dan profesionalisme kerja. Inovatif, sikap proaktif dalam mencari solusi kreatif untuk setiap tantangan baru. Dan yang terpenting, user-centric, di mana setiap solusi teknologi yang kami ciptakan harus mengutamakan kebutuhan nyata guru dan siswa. Inovasi ini bukan sekadar tentang teknis, melainkan tentang menyelaraskan hati dan pikiran seluruh anggota tim agar memiliki visi yang sama. Dengan nilai-nilai yang terinternalisasi ini, kami menciptakan solusi teknologi yang tidak hanya canggih, tetapi juga relevan dengan visi besar sekolah kita. Setelah membedah elemen-elemen tersebut secara terpisah, pertanyaan besarnya adalah, bagaimana semuanya bekerja secara bersamaan? Disinilah letak kekuatan model McKinsey 7S, yaitu pada integrasi dan sinerginya. Ketujuh elemen ini membentuk satu kesatuan yang saling memengaruhi. Hard elements, yaitu strategi, struktur, dan sistem, memberikan kerangka kerja dan alat yang kita butuhkan. Namun, tanpa soft elements seperti skills, staff, style, dan shared values, kerangka tersebut hanyalah mesin mati tanpa penggerak. Sinergi ini tercipta ketika strategi transformasi digital kita dijalankan oleh staf yang memiliki skills digital mumpuni, didukung oleh struktur yang adaptif, dan digerakkan oleh sistem yang efisien. Seluruh proses ini dipandu oleh style kepemimpinan yang terbuka dan disatukan oleh shared values yang kuat. Keselarasan atau alignment inilah yang menjadi kunci. Ketika ketujuh elemen ini sinkron, organisasi kita tidak hanya menjadi lebih efisien, tetapi juga memiliki ketahanan dan fleksibilitas untuk terus berinovasi di masa depan. Sebagai penutup dari analisis McKinsey 7S ini, mari kita lihat hasil nyata dari transformasi yang telah kita jalankan. Implementasi yang holistik ini telah menghasilkan 4 dampak signifikan bagi BPK Penabur Jakarta. Peningkatan efisiensi, proses penyelesaian masalah teknis kini berjalan jauh lebih cepat dan terukur. Kepuasan pengguna, peningkatan kenyamanan para guru dan siswa dalam menggunakan layanan teknologi pendidikan. Reduksi downtime, penurunan drastis pada waktu gangguan sistem berkat pendekatan preventif yang kita lakukan. Adopsi teknologi, penetrasi penggunaan platform digital yang semakin mendalam di seluruh unit sekolah. Keberhasilan ini membuktikan bahwa inovasi teknologi tidak akan pernah mencapai potensi maksimalnya jika hanya fokus pada aspek teknis. Dengan menyentuh pengembangan manusia dan budaya organisasi secara sistematis, kita telah membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang institusi kita. Sebagai kesimpulan akhir dari presentasi saya, implementasi McKinsey 7S Framework di bagian layanan TI BPK Penabur Jakarta telah menunjukkan bahwa integrasi strategis antara elemen hard dan soft adalah kunci menciptakan transformasi digital yang berkelanjutan. Ada 3 pembelajaran utama yang dapat kita petik. Pertama, keselarasan strategis. Ketujuh elemen harus bekerja secara sinergis untuk mendukung visi besar transformasi digital pendidikan kita. Kedua, fokus pada manusia. Kita telah membuktikan bahwa teknologi hanya akan berhasil maksimal jika didukung oleh pengembangan SDM dan budaya organisasi yang tepat. Dan ketiga, inovasi berkelanjutan. Struktur dan sistem yang adaptif adalah fondasi yang memungkinkan kita untuk terus berinovasi di masa depan. Mengutip pernyataan penutup saya, kesuksesan transformasi digital dalam pendidikan memerlukan lebih dari sekadar teknologi canggih. Ia membutuhkan strategi yang jelas, struktur yang mendukung, sistem yang efisien, keterampilan yang relevan, staf yang kompeten, kepemimpinan yang inspiratif, dan nilai-nilai yang terinternalisasi. Mengakhiri presentasi ini, saya ingin menyampaikan bahwa transformasi digital yang kita bahas hari ini bukanlah sebuah tujuan akhir, melainkan perjalanan berkelanjutan untuk memberikan yang terbaik bagi generasi penerus bangsa. Segala inovasi dalam kerangka McKinsey 7S ini dapat terwujud berkat kolaborasi dan dukungan penuh dari seluruh pihak di BPK Penabur Jakarta. Kami percaya bahwa dengan teknologi yang terintegrasi dan sumber daya manusia yang kompeten, kita akan terus mampu mencetak profil siswa yang unggul dan siap menghadapi tantangan zaman. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan.